Ustaz Yusuf Mansur benarkan Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari ulama besar Indonesia. Syekh Ali Jaber pagi ini, Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021, dikabarkan meninggal dunia. Kabar ini beredar di kalangan awak media pagi ini. Syekh Ali Jaber meninggal dunia di RSYRC Jakarta pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber, Habib Abdurrahman, yang dikonfirmasi media membenarkan hal tersebut. Syekh Ali Jaber sebelumnya menjalani perawatan intensif setelah dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, kondisinya sempat dikabarkan membaik beberapa waktu lalu. Dai kondang Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Ustaz Yusuf Mansur lewat postingan di Instagram. Ustaz Yusuf Mansur membenarkan kabar yang menyebutkan Syekh Ali Jaber telah wafat. Benar, Syekh Ali Jaber wafat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tulis Ustaz Yusuf Mansur, Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit YRC Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustaz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim. Syekh Ali Jaber yang sebelumnya positif corona, telah dinyatakan negatif sebelum wafat pagi tadi. Sudah dalam keadaan negatif COVID-19 di RSYRC Cempaka Putih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tutur Ustaz Yusuf Mansur. Syekh Ali Jaber diketahui meninggal dunia pada Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021, pagi di Rumah Sakit YRC Jakarta Pusat. Tapi ketika saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman. Karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama, saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari pengurus Majelis Qurra wal Hufaz Pondok Pesantren Asadiyah mengucapkan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah Syekhun Al-Kabir, Syekh Ali Jaber. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan kami bertekad insyaallah cita-cita beliau untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa penghafal Al-Qur'an. Insyaallah kami bertekad untuk melanjutkan cita-cita beliau insyaallah. Amin. Amin. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan Syekh Ali Jaber tenang berada di alam sana, menikmati seluruh jerih payahnya salat berada di Indonesia, mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai penggiat Al-Qur'an, dan insyaallah mendapatkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengarkan berita terkait wafatnya Syekh Ali Jabir tadi pagi, maka saya beserta seluruh keluarga saya sangat berduka atas informasi ini, karena beliau adalah selain sebagai seorang ulama dan juga penganjur Al-Quran yang selalu tabah dan tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada generasi Indonesia, generasi muda Indonesia untuk selalu mempelajari, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Selain itu, saya punya cerita bersama dengan beliau ketika beliau datang memberikan ceramah di Masjid Agung Ummul Qura. Saat itu putri pertama saya yang didaulat membaca ayat suci Al-Quran sebagai pembuka acara. Saat itu umur putri saya baru kurang lebih 4 tahun. Saat putri saya membaca Al-Quran, Syekh Ali begitu tersentuh dan terkagum-kagum dengan bacaan anak ini yang baru usia 4 tahun itu. Makanya saat itu, saat beliau berceramah, beliau mengatakan bahwa saya barusan mendapatkan seorang anak Indonesia yang baru 4 tahun umurnya sudah bisa melafazkan Al-Quran dengan sangat fasih. Oleh karena itu, saya berjanji pada tahun ini, tahun 2011, saya akan berangkat umrah dan saya akan membawa anak ini bersama untuk umrah. Namun karena beliau masih kecil, maka saya harus bawa anaknya, saya harus membawa ibunya dan juga membawa bapaknya, dan kalau ada saudaranya saya akan bawa semua berangkat umrah karena kemuliaan Al-Quran. Maka saat itu tahun 2011 itu, maka saya bersama keluarga saya diberangkatkan oleh Syekh Ali untuk melaksanakan ibadah umrah bersama, dan saat itu pas bertepatan juga dengan wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum al-maghfurullah. Oleh karena itu saya sangat berduka atas berita ini, atas wafatnya Syekh Ali Jabir, karena beliaulah yang pertama menjadi asbab sehingga saya bisa menginjakkan kaki di dua tanah haram, Mekah dan Madinah, bersama dengan keluarga besar saya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat jalan wahai guruku, wahai donatur kami, wahai dermawan Islam, wahai ulama kami yang sangat santun, dalam ceramahnya sangat santun. Ucapan-ucapan yang keluar dari bibirnya adalah bagaikan mutiara-mutiara yang sangat menyentuh kalbu kita. Oleh karena itu sangat disayangkan sesungguhnya ulama seperti ini yang baru lebih 40 tahun umurnya sudah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kami yakin bahwa insya Allah dengan dedikasi beliau, perhatian beliau untuk generasi Indonesia, alhamdulillah saya yakin insya Allah kami dan seluruh masyarakat mendoakan beliau sekaligus bertekad untuk melanjutkan cita-cita beliau, yaitu menjadikan generasi Indonesia sebagai para penghafal Al-Quran. Selamat jalan wahai syekhku, insya Allah engkau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kami akan mengikuti jejakmu. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan ini dari pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah tentu merasa berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atas berpulangnya keramatullah salah seorang tokoh dan ulama kita di Indonesia ini adalah Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Saya kira Syekh Ali Jaber ini adalah sosok yang sangat luar biasa, karena saya hanya menyaksikan di televisi, berbagai siaran-siaran di televisi, bahwa beliau adalah ulama yang sangat disegani, ulama sebagai tokoh karismatik. Dari berbagai tayangan-tayangan yang ditayangkan di televisi tentu kita sudah saksikan bersama. Dari segi hafalan Qur'annya saya kira cukup luar biasa,
dari segi ilmunya tentu juga sangat luar biasa. Dari segi cara penyampaian dakwah itu sangat santun sekali kalau kita melihat. Makanya itu kami dari pengurus pusat Pondok Pesantren Asadia tentu merasa kehilangan dengan meninggalnya tokoh yang satu ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak, yakni ditempatkan oleh Allah di surga yang dijanjikannya nanti. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Moga beliau mendapatkan tempat yang layak, dan kita juga, kita sebagai umat Islam tetap tabah dan mengikuti jejak langkah beliau dalam berbagai hal, baik dari segi tutur kata maupun dalam sikapnya itu. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehubungan dengan berpulangnya ke rahmatullah salah seorang tokoh agama kita, tokoh pendakwah kita, yaitu Bapak Kiai Haji Syekh Ali Jabir yang telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 14 Januari tahun 2021 ini, tepatnya hari Kamis. Tentu kita selaku warga negara Indonesia, terutama kita masyarakat Kabupaten Wajo, merasa sangat kehilangan. Beliau adalah sosok pendakwah yang secara ikhlas mengabdikan diri di Indonesia, walaupun beliau sebenarnya adalah kelahiran Madinah, Arab Saudi pada tanggal 3 Februari tahun 1976. Kan tetapi sejak tahun 2012, sejak menikah dengan orang Indonesia, beliau sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan disitulah beliau mengabdikan diri untuk melakukan dakwah di seluruh Indonesia. Bahkan telah mengisi berbagai acara yang ada di TV nasional. Nah, tentu dengan kepergian beliau itu, tentu kita umat Islam, terkhusus warga masyarakat Kabupaten Wajo, sangat-sangat merasa kehilangan. Karena kita tahu beliau juga sudah pernah datang di Kabupaten Wajo untuk melakukan ceramah dan dakwah, dan bahkan sempat mengajak salah satu anak ustaz yang menghafal Al-Quran untuk dibawa umroh. Itu sebagai bukti pengabdian bahwa beliau itu di samping mendakwah juga melakukan aktivitas sosial. Dengan kepergiannya beliau itu tentu kita merasa sangat kehilangan karena sangat sulit mencari orang-orang seperti beliau. Bahkan berdasarkan dengan informasi dari Bapak Ustaz Yusuf Mansur, bahwa pada awal dia masuknya di rumah sakit itu beliau adalah terpapar COVID-19. Akan tetapi menjelang hayatnya ini beliau sudah dinyatakan negatif. Akan tetapi itulah Allah berkehendak. Walaupun dia sudah negatif tentang COVID-19 atau COVID-19, tetapi Allah telah berkehendak sehingga beliau itu dipanggil menghadapnya. Beliau masih sangat muda, umurnya kurang lebih 44 tahun. Nah, saya kira mudah-mudahan beliau tetap diridhoi kepergiannya oleh Allah, dan bahkan semoga dalam proses kematiannya itu tetap dalam keadaan husnul khatimah. Nah, harapan kita kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, terkhusus di Kabupaten Wajo, mari kita bersama-sama tetap mendoakan semoga almarhum itu tetap mendapatkan limpahan pahala daripada apa yang pernah didakwakan, apa yang pernah diceramakan, yang bisa menjadi amal jariah buat beliau. Semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti jejak beliau untuk melakukan dakwah secara ikhlas, sehingga perkembangan agama Islam di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Wajo ini, dapat tetap berlanjut terus. Dan tentu saya selaku pribadi maupun selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 1 Kecamatan Tempe, Sudirman Meru, turut merasa kehilangan juga, karena kita tahu bahwa beliau adalah sosok pribadi yang sangat menjadi penyejuk, bahkan dapat menjadi guru daripada ustaz-ustaz yang ada di Indonesia. Dan beliau, kita melihat bahwa sebenarnya beliau sudah beberapa kali
menghadapi masalah dalam proses kehidupannya. Akan tetapi tetap beliau menjalankan secara amanah dan ikhlas. Bahkan yang terakhir ini ketika ada penyerangan terhadap dirinya, beliau tetap memaafkan orang yang telah menyerang dirinya pada saat dia berceramah. Nah, inilah teladan-teladan yang harus kita teladani dari beliau. Semoga ini menjadi pencerahan kepada kita semua daripada apa yang pernah diceramakan dan apa yang pernah didakwakan. Beliau juga salah satu juri nasional dalam acara lomba tahfiz Al-Quran. Saya kira banyak pribadi-pribadi beliau yang perlu menjadi teladan, perlu menjadi idola bagi kita para pemuda, khususnya umat Islam, sehingga apa yang dilakukan beliau itu dapat menjadi langgeng semasa hidupnya dan setelah kematiannya juga tetap terpelihara oleh umat yang meyakini kebenaran-kebenaran daripada dakwah yang telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan beliau adalah dapat diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itulah harapan dari orang tuanya ketika dia melahirkan anak-anaknya. Ada 12 orang bersaudara, tetapi Syekh Ali Jabir itu adalah salah satu putra tersulungnya atau anak pertama dari beliau, sehingga beliau meneruskan dakwah-dakwah yang telah diemban oleh orang tuanya yang juga merupakan penceramah yang ada di kota Madinah sampai juga di Indonesia. Inilah yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Semoga kita semua juga tetap mendapat rahmat dan hidayah serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.